langsung bergerak cepat begitu kasus penipuan berkedok trading binary option binomo terkuak. Mereka mendatangi dan menyegel salah satu rumah Indra Kesuma alias Indra Kens yang terletak di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, polisi sudah terlebih dulu menahan dan menetapkan Indra yang dijuluki Crazy Rich asal Medan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tidak hanya rumah senilai 30 miliar rupiah lebih, polisi juga menyita sejumlah harta Indra. Salah satunya mobil listrik seharga 1,5 miliar rupiah yang dibeli Indra secara iseng jam 3 dini hari saat dirinya sedang tidak bisa tidur. Mabes Polri mencatat nilai aset Indra yang sudah disita sekitar 43,5 miliar rupiah. Sedangkan sisanya 57,2 miliar rupiah akan menyusul. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset ya, milik tersangka dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Lalu, dari mana Indra memiliki aset sebegitu banyak di saat usianya yang baru 26 tahun? Polisi menduga peran Indra sebagai afiliator dalam trading binary option binomo menjadi jawabannya. Di akun media sosialnya, Indra terus memperkenalkan binomo yang disebutnya sebagai investasi ringan berkeuntungan besar. Cara mendaftarnya pun dibuat cukup mudah. Setiap nasabah hanya cukup mendaftar lewat email, kemudian menyetor deposit awal dengan jumlah minimal Rp140.000 dan maksimal Rp140 juta. Dengan modal ini, setiap nasabah atau trader kemudian diminta menebak pergerakan grafik naik turun saham dan mata uang. Jika tebakannya benar, nasabah bisa meraup keuntungan hingga 70% dari uang yang mereka setor. Namun jika salah menebak, uang mereka langsung menguap seluruhnya. Semula, Indra membantah jika trading binary option yang dipromosikan merupakan penipuan. Kalau emang ini penipuan, dari dulu udah pasti diadili. Oke guys, jangan disama-samakan trading binary option dengan suntik modal. Suntik modal udah jelas lu titip dana, di sini tidak. Lu deposit sendiri uang lu. Akun real itu adalah dari duit lu sendiri, dan ketika lu profit, ya lu nikmati sendiri. Ketika lu loss, ya itu menjadi resiko lu sendiri karena tangan lu yang ngeklik, bukan tangan gua, guys. Indra boleh saja membantah, namun dia tidak berkutik ketika polisi sudah mendengar keterangan belasan orang saksi yang sebagian besar adalah korban investasi hasil promosinya. Mereka merasa tertipu dan rugi hingga puluhan miliar rupiah karena tebakan pergerakan grafik saham dan mata uang yang dipilihnya selalu salah. Belakangan diketahui, ternyata grafik penunjuk keuangan yang diterima para trader tidak sama satu dengan lainnya. Ironisnya, meski trader merugi, selaku afiliator, Indra tetap untung karena mendapat sekian persen dari uang yang dipertaruhkan oleh para trader tersebut. Itulah sebabnya sejumlah warga geram karena afiliator seperti Indra bisa leluasa melakukan praktik penipuan berbau judi di tengah banyak orang tertatih-tatih menghadapi pandemi. Jangan coba-coba deh main investasi yang nggak jelas begitu. Jadi saya sendiri berapa kali tawarin tidak tertarik. Ya karena itu buat saya bukan investasi yang real. Jadi bukan juga bermain di blockchain, karena saya bermain di blockchain. Jadi kayak begitu dan orangnya juga tidak percaya, backgroundnya juga nggak jelas, jangan diikutin gitu. Mungkin karena tergiur dari orang-orang sekitar, karena kehidupan mewah orang-orang sekitar. Kedua mungkin karena pandemi juga kan, sekarang kan lagi susah-susah uang, jadi kayak orang-orang yang mungkin bisa cara instannya kayak gitu.
globalisasi ini semua tuh orang jadi ingin belajar tentang investasi dan sebagainya, terutama karena mereka melihat adanya peluang yang bagus dari Binomo, mereka akhirnya memutuskan untuk coba join investasi di Binomo. Tetapi kan Binomo itu belum termasuk legal kan ya di sini ya. Mereka tuh hanya untuk karena kepancing orang-orang aja jadi pengen ikut investasi, padahal itu tuh sebenarnya tidak aman gitu. Itu kan jadi jatuhnya sangat merugikan orang lain, ya mungkin orang jadi makin terjerumus karena dia makin pamer, itu orang tuh makin kayak wah ini uangnya dapat banyak kayak gitu, cepat dapat uang banyak. Bukan hanya Indra Kents, polisi juga menetapkan tersangka seorang crazy rich dari Bandung, Doni Salmanan, dalam kasus yang hampir mirip investasi bodong dan juga tindak pidana